Halo Sobat SCM TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di konten review. Dan di konten review kali ini saya kedatangan tamu spesial. Anything is possible. Grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and buy my nose. Anything is possible. Hey, I grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles. Kenal dong siapa Mas? Saya Dedi Mas Debi dari SMI Mojosari. Dari SMI Mojosari. Indonesia Mojosari Capter. Oh, Supermoto Indonesia Capter Mojosari. Mojosari. Oh, arek Mojosari kita, arek Mojosari. Nah, jadi kita akan review motornya Mas Debi ini. Tadi kita udah ambil beberapa stock footage untuk motornya Mas Debi. Nah, bisa dijelasin nih Mas, awalnya kenapa sih kok jadi Supermoto gitu? Motornya dijadiin Supermoto, padahal kan basicnya motor apa ya? Motor trail. Trail. Merek apa? CRF? CRF. Oh, CRF. Honda CRF 150. Nah, padahal CRF 150. Kok gak diket rabasan ngono kok? Ya Supermoto. Iki pelaku San Mori Check iki. Saya gak kata San Mori Check lah iki. Barange iki. Kenapa Mas? Ya, oke Mas. Kenapa saya pilih ke Supermoto? Jadi kenapa saya pilih ke Supermoto itu awalnya gini. Saya itu orangnya nggak feeling buat trabas. Nah, itu motor trabas tapi saya maunya dibuat aspal aja. Oh, dibuat aspal. Ya, jadi main aman lah. Main aman aja. Karena motor Supermoto kan bisa dibuat istilahnya bisa buat trabas tapi yang ringan-ringan aja. Oh iya, ringan-ringan. Trabas Iya. polisi tidur misalnya. terus lanjut. Jadi postur motor trail sendiri kan tinggi gitu kan. Tinggi. Jadi tinggi. Untuk menyesuaikan saya sendiri, orangnya kecil Oh, gini. berarti Anda insecure ini, insecure. Jadi kalau naik motor trail itu ketinggian. Jujur aja ini. Gak apa-apa, tapi memang seneng ya sama Ya, motor trail. untuk motor trail itu kalau saya yang naik itu masih sedikit pantas lah daripada motor yang sport yang kayak R15 gitu kan. Kalau saya yang naikin, waduh, Motornya kayak, gede sama kecil. Oh, bener. Iya. Tapi sampean kecil senengane tuku dolinan sing iku gak gara RSD, trilan lho. Dipretel ya peng. Bane iso diganti, Pak, karet. Aduh. Nah, untuk motornya sendiri berarti basicnya CRF 150. Ya, basicnya CRF 150. Saya rubah jadi Supermoto. Dirubah jadi Supermoto. Nah, ini kita mulai dari bawah dulu ya, dari kaki. Untuk bannya sendiri nih Mas, pakai merek apa? Untuk bannya sendiri kan saya modifnya itu terbilang udah lama lah ya. Udah lama. Jadi saya modif itu sekitar tahun 2019 awal itu masih umumnya itu pakai Corsa. Dan sejuta umat. Oke. Jadi itu awalnya selain murah, jadi kan menyesuaikan budget lah Mas ya. Jadi biar bagaimana itu budget segini itu bisa buat motornya jadi Supermoto ya. Jadi bisa merata gitu. Beli semua superpetnya Biar bisa merata. Terus untuk velgnya sendiri nih? Dulu awal itu bangun saya pakai velg set pakai Expedition Mas. Jadi tromol, terus velgnya, terus disc brake itu semua pakai Expedition dulu. Terus sekarang udah tak rubah tuh tromolnya kan. Untuk yang Expedition itu cuma pakai satu bearing dari satu tromol itu. Jadi untuk yang sekarang itu saya pakai merek Delcavic, jadi double bearing. Jadi satu tromol itu ada 4 bearing. Oh gitu. Nah, kenapa saya pilih itu? Untuk pengalaman yang pakai Expedition yang dulu itu sering ganti bearing. Nah, jadi itu yang depan yang paling sering itu yang depan. Udah belum pakai 1 tahun itu udah ganti 2 kali. Wah, di pedan tentai. Jadi saya rubah ke double bearing aja. Oh gitu. Dari situ, dari velg kita naik ke arm nih. Nah,
Armnya pakai apa? Masih standarnya atau Ya untuk arm sendiri sih itu masih standar mas. masih standar? Jadi saya nggak rubah untuk arm standar ya itu tadi budgetnya. Ya budgetnya. Kan mang bahas budget itu jelas kayak pondok rapi gitu lah. Kayak pondok rapi. Waduh. Dari arm berarti masih standar Masih ya. standar. Untuk arm sendiri masih standar. Untuk ini nih, untuk gearnya. Tadi kan udah di ban ya, Ya. ban merek Corsa. Untuk ukurannya. Untuk ukuran untuk ban belakang karena peleknya pakai 350 pakai ukuran 130/70 mas. Oh gitu. Untuk yang depan itu pakai 110/70. Itu pastinya kan berkesinambungan sama gearnya ya, dan juga rantai nih. Iya. Untuk gearnya dan rantai pakai apa sih? Untuk gearnya sendiri pakai Scarlett. Pakai Ukuran Scarlett. 45 yang belakang, 15 yang depan. Dan untuk rantainya saya pakai Triple S HSBT. Oh, itu rantai sejuta umat juga. Triple S. Oke. Yang umum-umum aja. Lek sampean nggih Shimano kan nggak mungkin. Waduh. Sampean ganti Wim Cycle lah. Iya. Dari gear, rantai, terus untuk ini nih, untuk cakramnya. Untuk disc brake yang Disc belakang brake-nya. itu masih pakai bawaan yang Expedition. Oh, bawaannya. Untuk yang di depan itu saya perbesar, itu pakai merek Delcavic. Jadi kan awalnya itu pakai yang kecil itu ukuran berapa gitu kan. Yang sekarang itu pakai ukuran 320 lah. Alasannya kok ganti pakai yang itu kenapa? Kenapa pakai yang depan ya itu tadi biar lebih modifnya itu. Oh, modelnya terasa. Tapi ngaruh nggak di performa? Untuk performa pengereman itu lebih ngaruh emang kalau pakai yang disc brake besar. Jadi lebih pakem lah. Lebih responsif juga. Lebih responsif. Oh, gitu. Untuk ini, tadi kan udah bahas cakram nih. Untuk kalipernya sendiri, Oh itu kaliper masih pakai yang standar mas. masih pakai standar. Jadi nggak rubah-rubah yang istilahnya budgetnya lebih. Jadi lebih minim aja. Lebih minim. Berarti ini modif minim tapi kelihatan elegan lah. Wah, gitu. iya Oh, gitu. iya. Kesan elegan itu yang sangat penting. Nomor 1. Nomor 1. Tapi spare part supermotonya larang-larang dah. Wah. Ya itu menyesuaikan aja. Oke, dari situ terus apa lagi nih yang dimodif dari ke atas nih? Dari ini apa? Untuk skoknya. Oh, kalau shock sih, shock depan itu masih pakai ori yang pakai Showa bawaan motor. Jadi kalau shock supermoto kan atau peda motor-motor trail itu kan udah pakai upside down. Pakai upside down. Jadi udah kelihatan elegan lah, nggak usah rubah-rubah. Nggak usah rubah-rubah. Tapi untuk sama sendiri sebenarnya ada keinginan nggak sih untuk ngerubah-ngerubah? Apa tahu udah nyaman gini wis apik? Kalau keinginan sih masih ada mas. Kalau Masih malu nurutin ada. modif sih nggak ada habisnya. Soalnya kan teman-teman yang kemarin kita ajak ngobrol ke sini itu gila-gilaan kalau modif gitu. Pokoknya aku seneng sepeda mas, wis tak bawa. Ada yang sampai kabar dari episode yang sama teman-teman JNCI itu ya. Membernya JNCI, Mas Hendrik itu sampai kurang lebih 30 jutaan. Oleh peda mana Pak? Iya. Ini modif oleh peda mana gitu. Gak tuh pikir gitu. Aduh, kalau emang udah jatuh cinta sama modif, lanjut aja lah. Lanjut aja. Selagi budgetnya ada, ya ayo. Why not gitu kan. Oke. Untuk ini yang pasti kan yang paling dominan menurut saya ya di ranahnya supermoto itu biasanya ke bodinya pakai decal. Iya. Jadi kalau di supermoto sendiri itu kan yang paling kelihatan itu kayak knalpot, terus decal gitu ya. Decal. Ya paling utama kan tadi buat berubah jadi nama supermoto kan inset ya maksudnya. Jadi kaki-kaki. Jadi untuk dekalnya sendiri itu udah ganti 2 kali mas ini. Ganti 2 kali. Udah ganti 2 kali. Yang awal dulu itu pakai 3M tapi masih istilahnya kelas medium lah. Kelas medium. Jadi nggak kepake lama. Untuk yang ini sendiri itu saya pakai yang 3M premium. Jadi udah setahun lebih lah. Jadi masih awet lah sebenarnya. Oh, ada kelasnya juga ya? Iya, kalau itu kan ada yang standar. Kalau yang pasaran decal itu mereka ngasih kelas ada yang standar, ada yang medium, ada yang premium gitu. Jadi untuk yang sekarang itu pakai decal premium. Oh, yang di bawahnya premium apa? Masih ada Kena medium. hutan gampang ngelontok. Enggak sih, kalau saya dulu itu enggak ya tergantung pemasangan juga mas.
Jadi tergantung pemasangan sama bahannya juga gitu. Kalau semisal yang medium saya dulu itu pemasangannya agak jelek. Pemasangannya agak jelek. Sebenarnya bahannya sih bagus. Menurut saya sih bahannya sudah bagus, cuman waktu pemasangan itu sedikit ada apa ya? Nggak rapi gitu. Nggak rapi gitu. Jadi saya melihatnya agak wah perlu diganti ya. Oh. Tukang sing masang ada Mas Devi. Kalau Anda lihat ya, waduh, ya boleh masang sing rapat talanda. Iki lho paling ganti mana kan ya. Duit mana ya? Duit mana? Untuk dekalnya sendiri ini nuansa lebih ke hijau, lebih suka warna Iya, hijau. warna flu. Jadi awalnya dulu tuh beli kan motornya aslinya warna hitam. Waktu saya beli waktu punya Supermoto itu belum apa ya, masih yang pakai warna-warna itu kan paling ya merah gitu kan. Jadi saya pengen warna yang beda lah gitu. Oh, pengen yang beda. Pakai warna flu gitu. Dulu awal-awalnya itu mungkin ya cuma beberapa aja yang pakai warna-warna gitu kan. Warnanya sedikit cerah lah gitu. Sedikit cerah. Oh, tapi sampean memang suka warna hijau. Ya kesannya sih saya suka warna cerah aja Mas. Oh, jadi sampean seneng hijau. Nggak harus hijau sih, nggak, cuman lebih warna cerah aja. Kayak seneng hijau bonek. Nah, untuk dari situ terus naik lagi ke ini knalpot. Oke, untuk knalpot udah pernah ganti 2 kali juga Mas. 2 kali juga. Tapi masih satu produk lah. Satu produk. Apa Kayak itu? Norifumi original yang dulu itu pakai NF series. Jadi yang dulu pakai NF series udah tak pakai berapa bulan ya? Paling sekitar ya 1 tahunan lah. 1 tahun saya pakai. Terus pengen ganti yang keselincernya agak gede gitu. Terus merembet-rembet, nanti kok kesannya pengen bur up gitu kan ya. Jadi ini udah tak ganti, yang sekarang itu pakai Norifumi Rocket 4 yang standar. Oh gitu. Tapi ngaruh nggak sih di performa? Kalau performa sendiri sih saya ngomong ngaruh yang enggak gimana ya, emang ngaruh paling dikit. Cuman kan dulu saya pakai motor itu motor turun dari dealer langsung tak modif Mas. Oh, Jadi langsung iya, motor turun dari dealer, spare partnya Supermoto udah tak siapin. Oh gitu. Jadi motor turun pakai knalpot standar yang nggak ngerasain gitu. Nggak ngerasain. Jadi udah spare part Supermoto udah tak siapin, motor datang dari dealer tak ganti. Langsung diganti. Iya, udah tak modif Supermoto. Gitu. Jadi untuk yang untuk spare part standar yang pakai knalpot standar terus ban standar gitu kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kurang ngerasain gitu. Kurang ngerasain. Di sisi lain kurang ngerasain ya kok sampean koyo Sabara dinas. Sabara kan gak CRF ya. Gak dimodif kok Sabara kata dinas. Pakai trail. Pakai trail. OTW ngobrak kosan. Waduh ini anu. Lanjut sama kopi-kopi Mas. Oke Mas. Jadi kali ini kita ditemani bareng kopi gajah. Iya. Juga jarum super. Jarum super. Kebetulan masnya nggak ngerokok ya? Wah, udah penting ngerokok Mas. Udah berhenti, oh gitu. Cara motif memang nggak ada habisnya Mas. Nggak ada habisnya. Jadi habis knalpotnya diganti, yang knalpot standar itu emang nggak bisa gitu, maksudnya di bor atau di apa? Ya bisa. Kadang kan ada gitu bisa. yang di bor aja wes nggak usah modif. Bisa ya, cuman ya itu tadi ngelihat kalau modifikasi Supermoto kalau nggak knalpot diganti kan kayak kurang lah ya. Kurang lah gitu. Kalau pakai knalpot ori kan kesannya masih bawaan dealer Nah, gitu. Berarti memang benar-benar suka modif ya. Sampai disiapno lho. Oh, udah di prepare. Oh, tadi waktu motor datang langsung pit stop pun sampai langsung nyiapno gitu kan. Jadi aku dulu itu pesen motor terus indennya itu 1 bulan Mas. Jadi selama 1 bulan itu saya nyiapin spare partnya dulu. Jadi ketika motor datang jadi siap ganti gitu. Oh gitu. Gila sampai disiapin loh. Waduh isi.
dari ke knalpot naik ke tangkinya nih. Tangkinya ada dimodif nggak, diganti enggak, atau itu apa? masih standar mas. Masih Jadi, standar. itu saya rubah itu cuman apa ya, wheelset, terus knalpot, dekal, spakbor. Spakbornya nih. Untuk spakbor sendiri kan pakai undertrail itu, jadi pakai undertrail yang apa, lampunya itu sudah 3-in-1, jadi ada sen sama lampu stop lamp Oh gitu. untuk yang belakang. Untuk yang belakang Untuk yang depan sendiri masih pakai standar apa, orinya. masih orinya. Jadi body semua itu masih ori, masih pakai orinya. Tapi memang lebih seneng, kadang kan ada nih yang modif. Aku lebih seneng lihat yang ori-ori aja. Mungkin ganti ke di full dekalnya atau di. Iya, jadi kalau saya sendiri sih nggak pengen buat ngerubah apa bodinya, cuman kalau dekal sih ya biar lebih tampil beda lah ya. Kalau dekal menurut saya harus diganti. Harus diganti memang. Biar kesannya itu lebih elegan. Biar kesannya lebih elegan. Siap. Untuk ini nih di stangnya nih. Ya, untuk stang sendiri itu udah ganti 2 kali juga mas. Ganti 2 kali. Untuk yang dulu itu pernah jatuh, jadi tak ganti. Yang pernah jatuh itu udah tak ganti sebenarnya. Udah tak dari yang ori itu udah tak ganti, terus beberapa bulan itu jatuh, terus tak ganti lagi nih yang pakai yang ini, itu pakai merek Proteper Fusion. Oh gitu. Stangnya pakai Proteper. Waktu itu semen jatuh, aspalnya nggak apa-apa ya? aman. Apa untuk standarnya stang CRF perasaan agak panjang gitu ya? Oh enggak, untuk yang standar sendiri sih lebih terkesan lebih pendek mas malah. Oh lebih pendek malah. Terus racernya ini kan juga saya ganti jadi agak tinggi, pakai racernya KLXBF. Di motor CF pakai KLXBF. KLXBF. Oh. Tapi Jadi sebenarnya kombinasi. lebih seneng lihat CRF atau KLX? Untuk saya sendiri sih dulu itu pengennya itu motor irit mas. Pengennya motor irit. Oh. Untuk KLX sendiri kan itu masih karbu, jadi gitu. untuk borosnya sendiri sih nggak tahu juga sih. Kalau pakai CRF kan itu udah injeksi, jadi udah terkenal iritnya lah. Ya itu, jadi kenapa pilih CRF? Yaitu tadi Karena irit. Mantap. Tapi untuk tarikan sendiri pernah nih aku nanya-nanya teman-teman yang suka terabasan kayak enak KLX sih Pak, untuk apa ya, handlingnya dan juga lain sebagainya itu lebih enak gitu katanya. Tapi memang karena karbu ya. Iya, mungkin itu juga sih. Saya sendiri sih belum pernah nyoba atau belum pernah ngerasain. Kalau motor trail sih kan sekarang juga ada WR itu sekarang itu yang katanya yang paling responsif tarikannya itu WR. Untuk yang sekarang untuk KLX sendiri sih saya belum pernah nyoba juga sih, belum pernah ngerasain, jadi nggak mau komen. Nah setelah ke stang, untuk speedometernya nih? Untuk speedometer masih pakai ori mas. Masih pakai ori. Jadi nggak berubah itu. Nggak berubah. Untuk ke visornya? Visor lampu depan. Visor lampu depan? Iya masih ori mas. Masih Jadi, ori. Semua body yang saya rubah itu cuma yaitu spakbor belakang. Spakbor belakang. Terus ini untuk lampu ada yang dirubah nggak? Maksudnya dari awal atau lampu putih atau? Oh enggak, itu lampu utama sendiri sih masih pakai lampu orinya mas. Yang saya rubah itu pak cuman yang depan itu lampu sen. Jadi yang awalnya itu besar itu saya kecilin. Saya ganti yang aftermarket kecil gitu. Biar lebih simpel lah. Lebih simpel apa cek gak ketok alay? Mungkin dua-duanya sih. Oke, jadi terakhir nih mas, total untuk modif motor Mas Debi sendiri berapa kira-kira? Waduh, ini modif simple, elegan, berapa nih? Kasih bocoran teman-teman. Kisaran lah. Sebenarnya sih ini motor udah tak berapa sih. Jadi untuk biaya body sih mungkin dari awal bangun sampai jadi yang seperti ini, itu untuk body sendiri
kisaran 10 lah mas. 10. Untuk body sendiri. Body tok 10. Untuk body sekalian wheel set sama knalpot sama itu ya. Gila, kemarin apa teman-teman dari CBR itu banyak loh modifnya itu. Iki cek body tok 10, Cok. Iya 10. Untuk Editornya kamu yang kok nyasar-nyasar. Ya, untuk bore up-nya sendiri sih baru habis 5 mas. 5. Untuk bore up lah. Jadi kan Yang di bore up apanya sih? ya paling ya biar cc-nya nambah dikit lah. CC-nya nambah dikit. Oke, Iya, oke. karena banyak bilang gini, supermoto berisik doang, kenceng kagak gitu kan. Emang fakta itu. Standar ya gitu ya. Vario 125 125 aja kalau dilawan sama supermoto menang Varionya paling. Iya emang fakta. Faktanya enggak supermoto itu banyak yang bilang berisik doang kenceng kagak gitu. Jadi biar kesannya itu merubah mindset orang gitu. Iya. CKI sih tidak bisa Vario. Iya. Masa 150 kalah sama 125 gitu kan ya nggak lucu. Nggak lucu. Itu dari body aja ya sih gitu. Ya untuk body sendiri sih mas kisaran di segitu mas, jadi 10-an lah. Lah itu udah termasuk kaki dan lain-lain. Iya udah termasuk kaki-kaki, knalpot, degal sama spare part kecil lah gitu, kayak disc brake gitu. Selain itu ada lagi? Enggak sih mas, ya cuman itu tadi. Jadi untuk total body bore up kisaran 15 lah. 15-an. Itu 15-an. bisa kurang bisa lebih, tapi kayaknya lebih nih. Kak aku. Iya kemarin habis di dirinci hampir 16 sih mas. Hampir 16. Jadi tak bulatkan aja 15. Pembulatan itu 15 sih Kak masuk akal. Aduh. Jadi kurang lebih sekitar 16. Sekitar 16. Gila. Ngeri sih. Untuk yang simple, elegan itu segitu. Itu masih terbilang dikit deh mas. Masih terbilang dikit. Untuk yang hedon itu supermoto yang sultan gitu ya. Waduh, supermoto Waduh. sultan. Jangan tanya lagi. Mungkin yang ini tuh masih belum kelas. Belum kelas kakak. Masih noob. Nah, jadi kita udah review dan kita tanya-tanya ownernya langsung nih yang punya motor ya, yang punya motor Mas Dewi. Totalnya modif sekitar 15 sampai 16 JT. JT. Sampai sekitar segitu, gila. Tapi memang kalau hobi ya gimana lagi gitu. Iya Mas, kalau udah hobi namanya, kalau udah rutin hobi kan pasti seneng gitu Mas. Seneng. Jadi kalau bisa sih hobinya yang kalau mau hobi tapi nggak mau ngeluarin duit kan ya repot. Pasti keluar. Iya pasti ngeluarin duit namanya hobi. Nah, jadi kita udah review motor dari Mas Dewi yang kisaran 15 sampai 16 juta total modif. Keren. Nantikan konten-konten berikutnya dengan review-review motor lainnya bareng kita di segmen review motor. Oke, terima kasih Mas ya. Sepertinya kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak. Udah direpotin banget motornya di review. Itu mau jelas katanya di review diubah sih. Gila banget itu. Oke, saya Ade dan juga Mas Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Dominoes, anything is possible.